Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini sambil monggo kelompok satu bisa mulai mempersiapkan. Sambil kelompok satu mempersiapkan, kita awali dulu pertama kita pada pagi hari ini kan membaca doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. نستغفر الجلسة مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير للدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أساءنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. Baik, saya persilakan untuk kelompok satu bisa mulai presentasinya, bisa. Baik, terima kasih waktunya kepada Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ihsan SSI MPD MUING serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi pada hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, langsung saja silakan kepada pemateri kelompok 1 untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang pengertian sistem intergumen. Next. Sistem intergumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem intergumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar dengan dalam tubuh. Lapisan kulit dibagi menjadi 3, yakni lapisan epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tiara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kulit. Kulit merupakan barrier perlindungan yang memisahkan jaringan di dalam tubuh dari lingkungan luar yang berubah-ubah. Struktur kulit pada hewan vertebrata secara umum terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian permukaan disebut dengan lapisan epidermis dan di bagian bawahnya adalah lapisan dermis. Antara epidermis dan dermis itu terdapat membran basal. Sistem intergumen tersusun atas 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis, dan yang kedua dermis, dan yang ketiga yaitu hipodermis. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis itu berasal dari lapisan ektoderm dan berdiferensiasi menjadi beberapa lapisan yang menghasilkan mukus atau kutikula pada permukaan dan membentuk lamina basalis di bagian bawah yang berbatasan dengan dermis. Karakteristik lapisan epitel squamosa yang bertingkat pasca kelahiran yang terdiri dari yang pertama, stratum corneum yang merupakan lapisan terluar yang terletak di permukaan. Yang kedua yaitu stratum lucidum yang merupakan lapisan peralihan. Lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal yaitu thick skin. Yang ketiga yaitu stratum granulosum yang terdiri dari 3 lapisan sel menghasilkan keratohyalin atau calon pembentuk tanduk. Yang keempat yaitu stratum germinativum merupakan lapisan epidermis yang paling tebal yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Yang kelima yaitu stratum spinosum yang menciptakan keratin yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Yang kedua yaitu dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kedua dari kulit dan merupakan kulit yang sebenarnya dan tersusun atas jaringan ikat, terutama jaringan fibrosa dan elastis. Batas dengan epidermis yaitu lapisan oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subkutan. Lapisan papilar superficial dermis atau stratum papillaris merupakan bagian yang menonjol dari epidermis yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Terdiri dari jaringan ikat longgar, sedangkan yang lebih tebal lapisan retikuler atau stratum reticularis merupakan bagian yang di bawahnya menonjol ke arah subkutan. Yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan hipodermis kelanjutan dari lapisan dermis yang terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel lemak dan di antaranya gerombolan ini berjalan selaput-selaput jaringan ikat dermis. Lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri dari sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Kumpulan otot-otot rangka, otot subkutan berkembang di hipodermis di daerah tertentu dari tubuh, seperti toraks dan juga daerah serviks. Sifat dan kedalaman hipodermis itu sangat bervariasi menurut spesiesnya, karena hipodermis itu kurang padat pada karnivora. Yang B yaitu keturunan kulit. Kelenjar kulit dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kelenjar lendir. Kelenjar lendir dapat dijumpai pada Pisces dan juga amfibi. Kebanyakan kelenjar lendir itu pada ikan bersel tunggal. Lendir membuat
suatu lapisan pelindung di permukaan tubuh yang berperan untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air. Yang kedua yaitu kelenjar bau. Kelenjar ini itu terdapat misalnya pada kaki kambing, rodentia, dan juga karnivora. Fungsi kelenjar bau adalah untuk komunikasi intraspesies seperti membatasi teritori untuk menarik pasangan atau untuk sebagai pertahanan. Yang ketiga yaitu kelenjar keringat. Kelenjar ini terdapat pada mamalia dan biasanya berhubungan dengan rambut. Fungsi dari kelenjar minyak adalah menggetarkan sebum yang berguna untuk melumasi rambut dan lapisan tanduk kulit. Yang keempat yaitu kelenjar minyak. Kelenjar ini terdapat misalnya pada kaki, pada singut terdapat kelenjar bau di dekat anus, sedangkan pada ular terdapat di dekat kloaka. Fungsi dari kelenjar minyak yaitu untuk komunikasi intraspesies. Kelenjar susu atau kelenjar glandula mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Kelenjar susu terbentuk sepanjang garis susu yang terentang dari ketiak sampai lipat paha. Fungsi dari kulit. Yang pertama yaitu sebagai pelindung, sebagai tempat ekstroreseptor, sebagai alat ekskretori, sebagai alat respirasi, sebagai alat nutrisi, alat gerak, dan juga tempat pembentukan vitamin D. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kulit, yang pertama yaitu usia, dan yang kedua yaitu nutrisi, ketiga yaitu keturunan, dan yang keempat yaitu penyakit yang diderita oleh kulit. Selanjutnya yaitu rambut. Salah satu ciri yang membedakan mamalia dan vertebrata lainnya adalah adanya rambut. Sedikit terangkat peningkatan pada kulit telanjang halus di daerah sedikit bibir, periorbita, pipi dan rahang bawah janin merupakan bukti makroskopik pertama dari perkembangan rambut. Seluruh permukaan tubuh hewan domestik ditutupi oleh rambut dengan jarak yang dekat. Area tanpa rambut termasuk pada moncong, persimpangan mucokutan, kuku dan gigital bantalan. Variasi yang nyata dalam kepadatan rambut, jenis, pola distribusi, dan warna terlihat jelas di antara spesies dan spesies karakteristik rambut terkait dengan ras. Berikut ini merupakan gambaran dari tahapan perkembangan folikel rambut yang sederhana. Folikel rambut diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Folikel rambut primer memiliki diameter besar dan umbi terletak jauh di dalam dermis. Arektor, pili otot, dan kedua kelenjar sebasea dan keringat biasanya berhubungan dengan folikel primer. Sehelai rambut yang muncul dari folikel ini disebut untuk menjaga rambut. Sementara folikel sekunder memiliki kelenjar sebaceous yang terkait, tidak seperti folikel primer, mereka tidak memiliki kelenjar keringat dan pili arektor otot. Berikut ini merupakan gambar dari folikel rambut majemuk, yaitu rambut primer dan sekunder. Folikel rambut sinus, rambut yang tumbuh dari folikel khusus disebut sebagai folikel rambut sinus yang memiliki fungsi sensorik atau taktil. Rambut seperti ini itu disebut sebagai sinus, sensorik atau taktil rambut. Folikel rambut sinus didistribusikan terutama di daerah kepala, terutama di sekitar bibir, pipi, dan dagu, dan di atas mata. Siklus pertumbuhan rambut. Siklus pertumbuhan dibagi menjadi 3 fase. Fase aktif tahap pertumbuhan, anagen, dan diikuti oleh tahap regresi, katagen, dan tahap istirahat yaitu disebut telogen. Ini merupakan tahap berurutan dalam siklus rambut. Yang pertama anagen tadi,
dan yang kedua yaitu katagen, dan yang ketiga yaitu telogen. Selanjutnya yaitu bulu. Indikasi pertama perkembangan bulu terjadi pada embrio ayam pada sekitar hari ke-8 perkembangannya. Hal ini ditandai dengan konsentrasi dermal sel di bawah penebalan epitel. Perkembangan lebih lanjut dihasilkan dari interaksi epitelio-mesenkim menginduksi pembentukan papilia, terbentuk kerucut yang menggeser epidermis atasnya keluar yang membentuk kuncup bulu. Tahap awal perkembangan bulu kontur adalah mirip dengan yang dijelaskan untuk bulu bawah. Namun seiring perkembangan bulu kontur, proliferasi dari segmen diskrit dari bagian superfisial dari kerak epitel terjadi, membentuk poros atau punggung racis yang memanjang menuju puncak folikel bulu. Berikut ini merupakan gambaran tahapan perkembangan pada bulu. Selanjutnya yaitu kuku dan cakar. Di daerah kulit yang terus-menerus terpapar tekanan dan bentuk lainnya dan stres mekanik, lapisan keratiniset epidermis semakin menebal. Berdasarkan bentuk organ jarinya, mamalia domestik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ungulates atau hewan bercakar yang termasuk karnivora, dan ungulates atau hewan yang berkuku termasuk kuda, ruminansia, dan babi. Kuku dan cakar merupakan kapsul epidermis terkeratinisasi yang dimodifikasi yang menutupi struktur dasar falang distal. Selain fungsi sebagai pelindung, kuku dan cakar digunakan untuk menggaruk atau menggali dan juga sebagai senjata. Selanjutnya yaitu sistem integumen pada Pisces. Adapun fungsi sistem integumen ikan merupakan sebagai pelindung terhadap gangguan mekanis, fisik, organis, serta penyesuaian diri terhadap faktor yang berpengaruh pada kehidupannya, termasuk untuk melindungi dari hewan lain yang merupakan musuhnya. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi, serta alat pernafasan pada beberapa jenis ikan. Sistem integumen ikan terdiri dari beberapa elemen seperti kulit, sisik, jari-jari sirip, lendir, sekut, keel, dan kelenjar racun. Kulit pada ikan. Struktur kulit ikan kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kulit memiliki dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan juga dermis. Lapisan epidermis terdiri dari jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis terdiri dari jaringan ikat yang agak padat berasal dari mesoderm. Epidermis pada ikan umumnya aktif secara metabolik di seluruh lapisan, karena epidermis kebanyakan ikan mengandung sedikit atau tidak ada pigmen, dan oleh karena itu sebagian besar tampak transparan dengan pemeriksaan visual. Saat ikan dikuliti, serat kolagen dari jaringan ikan itu yang mengikat kulit ke otot dan tulang di bawahnya yang sangat jelas terlihat. Selanjutnya yaitu dermis. Dermis adalah lapisan dalam struktur kulit yang dipisahkan dari epidermis oleh membran basal aseluler. Bagian dalam dermis itu dibatasi oleh satu lapisan sel yang disebut endotelium dermal. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Dapat pada beberapa macam sisik, yaitu sisik stenoid, sisik skeloid, dan sisik plakoid, dan juga sisik kosmoid dan ganoid. Sirip pada ikan. Secara umum, sirip ikan merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk membantu pergerakan dan kestabilan tubuh ikan. Pada beberapa jenis ikan, sirip memiliki fungsi tambahan seperti alat peraba, penyalur sperma, dan lainnya. Terdapat 5 jenis sirip pada ikan, yaitu sirip dorsal yang terletak di atas punggung, sirip kaudal
yang terletak di atas ekor, sirip anal yang terletak di bawah dubur, sirip ventral yang terletak di atas perut, dan sirip pektoral yang terletak di belakang kepala. Sirip ventral dan dorsal berbentuk sepasang, sementara sirip lainnya hanya satu pasang. Selanjutnya yaitu lendir pada ikan. Kelenjar lendir merupakan bagian dari derivat sistem integumen. Kelenjar mukus yang dihasilkan dari lapisan dermis kulit menyusun derivat sistem integumen. Lendir terdiri dari glikoprotein yang bertujuan untuk mengurangi gesekan, melindungi dari predator, serta untuk mengisolasi permukaan sel dari serangan bakteri. Lendir merupakan gabungan antara glikoprotein yang diproduksi di epidermis dan air, memiliki lapisan tipis pada bagian besar ikan. Salah satu manfaat dari lendir adalah untuk mengurangi hambatan dengan melapisi permukaan sisik yang tak rata, sehingga kemungkinan ikan untuk menyelinap dengan mudah. Selanjutnya yaitu sisik ikan. Sisik merupakan komponen penting dari kerangka dermal dan merupakan struktur dermal yang umumnya paling menonjol dengan inspeksi visual. Meskipun ukurannya dapat bervariasi dan struktur mikroskopis hingga pelat tulang besar. Sisik biasanya ditutupi sepenuhnya oleh jaringan epidermis. Ada 5 jenis sisik yang melapisi tubuh ikan, yaitu tadi sisik siloid, sisik stenoid, sisik ganoid, dan sisik plakoid, dan sisik kosmoid. Yang keempat yaitu squid gun. Squid merupakan tonjolan kulit yang keluar dari sisik pada ikan bertulang keras seperti famili Charanidae. Squid sering muncul sebagai kelanjutan dari kurat sisi di bagian mendekati ekor atau caudal peduncle ikan. Squid berfungsi untuk melindungi ikan dari predator dan memberikan perlindungan dari bahaya. Yang keenam yaitu kelenjar beracun. Kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Satunya yaitu warna ikan. Warna ikan dikarenakan adanya skema krom karena konfigurasi fisik, dan bikrom merupakan pigmen pembawa warna. Skema krom putih terdapat pada rangka, gelembung renang, sisik, dan testes yang memicu warna biru dan ungu pada iris mata. Warna-warna pelangi pada sisik mata dan membran usus. Yang kedelapan yaitu organ cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescence. Terdapat 2 sumber cahaya yang dikeluarkan oleh ikan, dan keduanya terdapat pada kulit. Ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya umumnya tinggal di bagian laut dalam dan hanya sedikit yang hidup di perairan dangkal. Sebagian dari padanya bergerak ke permukaan untuk mencari makan. Di laut terletak antara 300 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen amfibi. Next. Next, Kak. Amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Kulit amfibi berperan penting dalam respirasi dan proteksi. Kulit terjaga kelembapannya dengan adanya kelenjar mukosa, bahkan pada spesies yang hidup di air.
Mukus memberikan minyak pelumas bagi tubuh. Sebagian besar amfibia memiliki kelenjar granula dan kelenjar mukus. Keduanya mirip dengan beberapa hal, antara lain kelenjar granula memproduksi zat apnosius atau racun untuk melindungi diri dari musuh. Racun yang terdapat pada amfibi bervariasi. Next. Amfibi bernapas dengan kulitnya yang lembut dan bersih, tanpa bulu, tanpa sisi. Kulit amfibi tersusun atas epidermis dan dermis. Pada epidermis, sebelah bawah merupakan lapisan sel germ yang selalu menghasilkan lapisan jangat yang setiap waktu bisa terkelupas. Tiap bulan selama musim hujan, di bawah lapisan jangat dibentuk lapisan jangat baru, sewaktu lapisan jangat yang lama terkelupas, telah ada penggantinya. Biasanya kulit jangat yang terlepas ditelan kembali. Yang kedua, dermis. Pada dermis terdapat jaringan ikat. Di sebelah luar jaringan tersebut terdapat jaringan seperti karet busa yang mengandung banyak kelenjar dan pigmen. Bagian sebelah dalam dari dermis terdapat jaringan-jaringan padat berupa jaringan ikat. Selanjutnya di sebelah bawah jaringan epidermis terdapat saraf dan pembuluh darah. Next. Kulit amfibi adalah permeabel terhadap air dan syarat dengan kelenjar lendir yang banyak, mencegah kulit dari kekeringan. Kulit juga memfasilitasi pertukaran gas yang mungkin amfibi untuk bernafas ketika mereka menjalani hibernasi. Kulit dicegah dari kerusakan oleh predator. Banyak amfibi telah berevolusi. Kelenjar racun di kulit dan toksisitas dari kelenjar bervariasi sesuai dengan spesies. Kulit amfibi terbagi atas dua macam, yaitu glandulae mucosa atau kelenjar lendir yang menghasilkan lendir bening untuk memudahkan katak melepaskan diri dari diri bila ditangkap. Yang kedua, glandulae toxicon atau kelenjar racun yang menghasilkan zat racun pada tingkat tertentu, dapat secara efektif mematikan hewan lain. Kelenjar mukus dan kelenjar racun pada amfibi dikelompokkan sebagai kelenjar alveolar. Kelenjar alveolar adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran, tetapi produknya dikeluarkan lewat dinding selnya sendiri. Akan tetapi, ada juga beberapa amfibi yang mempunyai kelenjar alveolar tertubular. Kelenjar demikian sering ditemukan di ibu jari pada katak dan kodok, dan terkadang juga ditemukan di bagian dadanya. Next. Macam-macam ordo pada amfibi. Yang pertama, ordo Anura. Pada ordo ini meliputi katak dan kodok. Anggota dari ordo dengan kulit halus yang sering disebut sebagai katak, sementara mereka dengan kulit padat dikenal sebagai kodok. Yang kedua, ordo Caudata meliputi salamander dan salah satu penyusunnya, keluarga famili Salamanderidae, meliputi salamander benar dan kadal air. Mereka mungkin hidup di darat atau air, tetapi banyak menghabiskan bagian dari tahun di habitat masing-masing. Yang ketiga, ordo Gymnophiona termasuk Caecilian. Ini adalah panjang silinder binatang tanpa kaki yang menyerupai ular atau cacing. Kulit mereka memiliki lipatan melingkar yang meningkatkan kesamaan mereka untuk segmen cacing tanah. Beberapa di air, tetapi kebanyakan hidup di bawah tanah di liang mereka melubangi. Next. Selanjutnya, sistem integumen pada reptil. Tubuh reptil umumnya tertutupi oleh sisik yang beraneka bentuk, terkecuali anggota suku Amphisbaenidae yang tak bersisik. Sisik itu dapat berukuran amat halus, seperti halnya sisik-sisik yang menutupi tubuh cecak, atau berukuran besar seperti yang dapat kita amati pada tempurung kura-kura.
Sisi itu berupa modifikasi lapisan kulit luar atau epidermis yang mengeras oleh zat tanduk dan terkadang dilengkapi dengan pelat-pelat tulang di lapisan bawahnya yang dikenal sebagai osteoderm. Integumen pada reptilia umumnya juga tidak mengandung kelenjar keringat. Lapisan terluar dari integumen yang menandu tidak mengandung sel-sel saraf dan pembuluh darah. Bagian ini mati dan lama-lama akan mengelupas. Permukaan lapisan epiderma mengalami keratinisasi. Lapisan ini akan ikut hilang apabila hewan berganti kulit. Next. Reptilia merupakan salah satu kelas dari vertebrata yang terdiri dari 3 ordo. Yang pertama pada ordo Chelonia, yaitu kura-kura dan penyu, adalah hewan bersisi berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Pada hewan tersebut mempunyai khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari 2 bagian. Bagian atas menutupi punggung disebut kerapas, dan bagian bawah disebut plastron. Yang kedua, ordo Squamata. Contohnya ular, sebagaimana reptil lainnya memiliki sisik yang menutupi kulitnya. Tubuh ular menutupi seluruh oleh sisiknya yang memiliki beraneka ragam bentuk dan ukuran. Sisi-sisi itu berfungsi untuk melindungi tubuh, membantu pergerakan ular, mempertahankan kelembapan, dan berguna dalam kamuflase, dan untuk beberapa kasus juga membantu dalam menangkap mangsanya. Sisi ular juga berevolusi dan berubah untuk melayani fungsi-fungsi tertentu. Misalnya sisi bening serupa kaca yang melindungi mata ular. Peta yang paling aneh mungkin adalah kelincingan di ekor ular yang terbentuk dari sisi mati yang tertinggal ketika ular malungsung. Kulit dan sisi-sisi ular membantu mempertahankan kelembapan tubuhnya. Ular juga dapat merasai getaran baik yang berasal dari tanah maupun dari udara, dan mampu membedakan dengan menggunakan sistem rasional internal yang rumit yang mungkin melibatkan peranan sisi di dalamnya. Sisi ular merupakan modifikasi dan diferensiasi dari lapisan kulit terluar atau epidermis. Sisi ini terbuat dari keratin, bahan yang sama menyusun kuku dan rambut. Tiap sisi memiliki permukaan luar dan dalam. Sisi ini saling menutupi pada pangkalnya seperti susunan penting. Yang ketiga, ordo Crocodilia atau Loricata. Nah, pada ordo Crocodilia mencangkup hewan reptil yang berukuran paling besar di antara reptil lain, yaitu kulitnya mengandung sisi dari bahan tanduk. Di daerah punggung sisi itu tersusun teratur berderetan ke arah transversal dan mengalami penulangan membentuk perisai derma. Sisi bagian dorsal berlunas, pada bagian lateral bulat, dan pada bagian ventral berbentuk segi empat. Contohnya pada buaya irian panjang yang tubuhnya sampai sekitar 3,35 meter pada yang jantan, sedangkan yang betina hingga sekitar 2,65 meter. Next. Contoh integumen pada Chelonia sp atau kura-kura. Yang pertama, carapace atau dorsal. Pada bagian carapace ini terdiri atas nukal yang merupakan suatu seri dari pelat-pelat tanduk yang letaknya di tengah dari depan belakang berturut-turut yang terletak di bagian atas antara marginal berjumlah 1 buah. Marginal yang merupakan bagian-bagian yang menjadi pinggir perisai yang berbentuk segi 4 dan berjumlah 22. Yang kedua, plastron. Plastron atau ventral terdiri atas granular yang merupakan bagian luar yang paling kecil dan letaknya paling depan dan berjumlah 2 buah. Humeral yang merupakan bagian yang terletak di antara gular dan pectoral yang berjumlah 2 buah. Pectoral yang terletak di antara humeral dan abdominal serta memiliki jumlah sepasang. Next.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai sistem integumen Aves. Next, Kak. Nah, apa itu Aves? Aves merupakan hewan dari subfilum vertebrata yang bagian tubuhnya tertutup bulu tetapi bagian bawah kakinya tertutup sisi. Nah, Aves sendiri masuk ke dalam subfilum vertebrata dan masuk ke dalam filum chordata yang diturunkan dari hewan berkaki dua. Nah, Aves sendiri dibagi dalam 29 ordo yang terdiri dari 158 famili. Aves sendiri merupakan salah satu di antara kelas hewan bertulang belakang. Aves berdarah panas dan berkembang biak melalui telur. Menurut Suhaira, Aves merupakan hewan yang bagian tubuhnya ditutupi bulu dan sebagian kaki bagian bawah ditutupi sisik seperti reptil. Tidak bergigi sebagai ganti pada paruh kecuali gigi telur atau gigi paruh yang berfungsi memecah telur. Nah, menurut pendapat Arumasari sebagai salah satu komponen ekosistem, burung mempunyai hubungan timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya atas dasar peran dan manfaat dari kehadiran burung tersebut. Next. Nah, di mana habitat Aves itu sendiri, dalam ekosistem terdapat berbagai macam habitat sebagai tempat hidup bagi hewan dari jenis Aves untuk bertahan hidup, yaitu seperti hutan, sungai, danau, savana, dan gua. Habitat yang kondisinya baik dan jauh dari gangguan manusia serta di dalamnya mengandung bermacam-macam sumber pakan memungkinkan jenis burung lebih banyak. Ekosistem terbagi berbagai macam habitat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, faktor yang menentukan keberadaan burung adalah ketersediaan makanan, tempat untuk istirahat, bermain, kawin, bersarang, bertengger, dan berlindung. Nah, kemampuan areal menampung burung ditentukan oleh luasan, komposisi, dan struktur vegetasi, banyaknya tipe ekosistem, dan bentuk areal serta keamanan. Burung merupakan salah satu marga satwa yang terdapat hampir di setiap tempat, tetapi untuk hidupnya memerlukan syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kondisi habitat yang cocok, baik serta aman dari segala macam gangguan. Habitat yang baik harus dapat menyediakan air, tempat berlindung, tempat beristirahat dan tidur malam, serta tempat untuk berkembang biak, baik ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Next. Untuk selanjutnya yaitu bulu Aves. Bulu Aves tubuh dibungkus oleh kulit yang seolah-olah tidak melekat pada otot. Dari kulit akan muncul bulu yang merupakan hasil pertumbuhan epidermis menjadi bentuk ringan, fleksibel, dan sebagai pembungkus tubuh sangat resisten. Pertumbuhan serupa pada sisik reptilia. Pada mulanya bulu sebagai pupil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dasar kuncup melekuk ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folliculus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang sangat halus. Sedangkan epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak yang mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dalam proses pengeringan pada perkembangan selanjutnya. Nah, bentuk bulu ekor burung pada saat tidak terbang bermacam-macam. Antara lain yang pertama berbentuk persegi, bertaki bercabang, bulu sebelah luar memanjang, bulu ekor dengan raket, bulu tengah panjang, bundar, berbentuk cakram, berbentuk tingkatan, dan berujung runcing. Next. Nah, berdasarkan susunan anatomi bulu dibagi menjadi 3. Yang pertama, filoplumae, yaitu rambut yang ujungnya bercabang-cabang pendek halus. Yang kedua, plumae merupakan bulu yang sempurna. Yang ketiga, yaitu plumulae, yaitu berbentuk hamper sebagai filoplumae dengan perbedaan detail. Next. Nah, itu merupakan gambar anatomi burung seperti plumulae,
lume. Next, Kak. Nah, untuk gambar berikutnya itu merupakan gambar struktur bulu burung. Next, Kak. Bulu adalah ciri khas kelas Aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh Aves ditutupi oleh bulu yang filogenetik yang berasal dari epidermal tubuh yang pada reptil serupa dengan sisi. Cara embriologis bulu Aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekuk ke dalam pada tepi sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus. Sedangkan epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem intergumen pada mamalia. Next. Next. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Mamalia memiliki intergumen yang terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar adalah epidermis, kemudian yang tengah adalah dermis, kemudian yang paling dalam adalah hipodermis. Next. Yang pertama, dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang tipis dan vaskuler, yang tersusun atas epitelium berlapis dan terdiri atas sejumlah lapisan sel yang disusun atas 2 lapis yang jelas tampak, yaitu selapis lapisan tanduk dan selapis zona gernalis. Next. Kemudian yang kedua adalah dermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, pembuluh limfe, folikel rambut, kelenjar keringat, syaraf, dan sel fibroblast. Fibroblast ini berfungsi menghasilkan kolagen yang sangat penting peranannya terhadap kekenyalan dan elastisitas kulit. Selain itu, pada lapisan ini juga terdapat reseptor yang berfungsi untuk merasakan sensasi raba dan nyeri. Next. Kemudian hipodermis. Hipodermis merupakan bagian terdalam dari kulit yang terdiri dari banyak sel lemak sehingga berfungsi sebagai bantalan terhadap cedera dan membantu dalam mempertahankan panas tubuh. Next. Derivat kulit pada mamalia ada 3, yang pertama rambut, kemudian yang kedua ada kuku, yang ketiga ada tanduk. Next. Yang pertama, rambut. Rambut terdapat di seluruh kulit, kecuali telapak tangan kaki dan bagian dorsal dari falang distal dari jari tangan, kaki, penis, labia minora, dan bibir. Rambut terdiri dari akar, yang sel tanpa keratin, dan batang sel yang berkeratin. Bagian dermis yang terkandung yang masuk dalam kandung rambut disebut dengan papil. Next. Fungsi rambut yang pertama, melindungi kulit dari pengaruh buruk. Misalnya pada alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, kemudian bulu hidung. Yang kedua, menyaring udara dan mengatur suhu. Suhu tubuh akan turun. Cara pelepasan panas dari kulit juga bisa terjadi dengan pengaliran panas dari benda yang disentuh, misalnya menyentuh pakaian. Kemudian pendorong penguapan keringat dan indera peraba sensitif.
Yang kedua, jenis rambut. Jenis rambut ada rambut terminal, yaitu rambut yang dapat panjang dan pendek. Kemudian rambut velus, yaitu rambut yang pendek, halus, dan lembut. Yang ketiga ada fase rambut. Dalam fase pertumbuhan rambut ada dua fase, yaitu fase anagen, itu kecepatan pertumbuhan rambut bervariasi. Rambut jangkut tercepat diikuti oleh kulit kepala, berlangsung sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian yang kedua, fase telogen atau fase istirahat, berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Gerak merinding jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Warna rambut ditentukan oleh jumlah melanin. Pertumbuhan rambut pada daerah tertentu dikontrol oleh hormon seks. Rambut wajah, janggut, kumis, dada, punggung dikontrol oleh androgen. Kualitas dan kualitas distribusi rambut ditentukan oleh kondisi endokrin. Next. Kemudian kuku. Kuku adalah lempeng sel epitel berkeratin pada permukaan dorsal setiap falang distal. Kuku pada mamalia atau manusia merupakan lempeng-lempeng yang mengalami penandukan yang terdapat pada permukaan dorsal ujung-ujung dari ujung jari-jari dan ibu jari. Dasar kuku merupakan penebalan permukaan epitel jari-jari. Permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempeng keratin yang keras dan transparan. Tumbuh dari akar yang disebut dengan kutikula, berfungsi mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0, mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan adalah 170 hari dan kuku kaki 12 sampai 18 bulan. Kuku dibentuk melalui proliferasi dan keratinasi sel-sel epitel dalam matriks kuku. Namun susunannya lebih sederhana. Akar kuku dan matriksnya terletak di bawah lipatan kulit yang disebut dengan lipat kuku proksimal. Next. Kemudian tanduk. Tanduk tersusun atas dua komponen utama, yaitu cangkang atas atau caparapace dan dasar atau plastron yang dihubungi tulang radius. Tulang-tulang cangkang terdiri dari gabungan tulang iga dan vertebrata, sedangkan plastron terdiri dari tulang abdominal dan clavicle. Beberapa jenis tanduk ada 5. Yang pertama adalah tanduk sejati. Tanduk ini pada Bovidae atau hewan ternak jantan dan betina merupakan sumbu tulang yang diselubungi oleh selongkong dari zat tanduk. Kemudian selongkong ini berongga, tidak bercabang, dan permanen. Kemudian yang kedua ada tanduk progon atau antelop. Tanduk ini tonjolan tulang frontal yang permanen, bercabang, ditutupi oleh lapisan epidermis yang keras dan bertanduk, dan dapat mengelupas setiap tahunnya. Kemudian tanduk rangga. Tanduk rangga ada pada rusa, merupakan tulang mesodermal yang kompak, bercabang, dan menempel pada tulang frontal. Diselubungi kulit berambut velvet ketika masa pertumbuhan dan akan hilang setelah dewasa, lebih berkembang pada jantan. Next. Kemudian tanduk jerapah. Tanduk jerapah menyerupai rangga, diselubungi velvet atau kulit, tidak pernah mengelupas, pendek, tidak bercabang, permanen, dijumpai pada jantan dan betina. Kemudian tanduk cula. Tanduk cula merupakan berkas rambut yang mengalami penggumpalan atau keratin fibrehorn pada daerah tulang nasal. Sel-sel epidermis yang mengalami keratinasi berkeras, keratin menyerupai rambut menggumpal karena adanya perekatan. Tanduk ini ada pada jantan dan betina. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih ke kelompok 1 atas penyampaian materi. Mohon maaf, izin bertanya Pak, ini dilanjutkan sesi tanya jawab atau dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2, pripun? Kelompok 2 dulu aja Mbak. Kelompok 2 nanti kemudian di akhir langsung setelah presentasi kelompok 2 langsung diisi dengan pertanyaan dari pembanding. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan SSI MPD MBU YNC selaku mata kuliah Fisiologi Hewan, dan terima kasih juga kepada kelompok 1 yang telah mempersilahkan kami untuk melanjutkan materi presentasi hari ini. Oke, langsung saja kepada penyampaian materi. Materi yang pertama adalah pengertian dari sistem integumen. Next, Pak. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, atau lendir. Kak, mohon maaf, slide selanjutnya bisa digeser. Yang kedua ada komponen sistem integumen. Yang pertama ada kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian terluar disebut epidermis dan bagian dalam adalah dermis. Kulit dibagi menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Next. Teknikanku ya iya kok. Mohon maaf, mungkin anggota kelompok lain bisa mengkonfirmasi sama LP-nya masih ada kendala di jaringan. Terima kasih. Ini masih berusaha menghubungi Pak, tapi masih belum dibalas. Maksud saya anggota yang lain bisa share screen PowerPoint-nya, jadi langsung di aja. Baik Pak, sebentar. Soalnya kadang kalau ada gangguan sinyal ya seperti ini memang ya. Terima kasih.
Apakah sudah terlihat? Sampun Mbak, monggo, matur nuwun Mbak Tiara. Nggih, sami-sami, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Saya lanjutkan materi dari komponen sistem integumen. Komponen sistem integumen yang pertama adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Dan pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian terluar disebut epidermis dan bagian dalam disebut dermis. Kulit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Next, Mbak. Kulit tebal dapat dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki, dan terbentuknya kulit tebal yaitu permulaan terjadi pembelahan mitos pada stratum germinativum, kemudian dilanjutkan dengan pendorongan sel-sel hasil pembelahan mitosis, dan sel-sel yang terdorong keluar ini akan mengalami proses penandukan kornifikasi, kemudian sel-sel yang telah mengalami penandukan tersebut akan terlepaskan. Next. Kemudian kulit tipis. Kulit tipis meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata. Dan pada kulit tipis dapat dijumpai pada kelenjar keringat, kelenjar lemak, atau minyak yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan akar rambut. Next. Struktur kulit dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang terakhir hipodermis. Next, epidermis. Yang pertama adalah epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin. Epidermis berfungsi melindungi kulit dari kerusakan oleh sinar matahari yang terus-menerus melakukan pembelahan, sedangkan lapisan terluar dari epidermis akan terkelupas dan kemudian gugur. Susunan epidermis yang pertama adalah stratum germinativum. Next, Kak. Stratum germinativum yakni lapisan epidermis yang paling bawah dan berbatasan langsung dengan dermis yang melekat pada jaringan ikat. Yang kedua adalah stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri dari berbagai bentuk, struktur, dan sifat subseluler yang berbeda, yang tergantung pada lokasinya. Sel-sel spinosus pada bagian basal atau bawah berbentuk polihedral dan memiliki nukleus bulat, sedangkan sel-sel dari lapisan spinosus atas umumnya berukuran lebih besar. Yang selanjutnya adalah stratum granulosum. Lapisan ini merupakan daerah sel-sel mulai mati karena akumulasi molekul bakal keratin yang memisahkan sel-sel ini dari daerah dermal. Yang keempat adalah stratum lucidum. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebal seperti telapak kaki dan telapak tangan. Dan yang terakhir adalah stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari epidermis yang melindungi tubuh terhadap lingkungan. Lapisan ini disebut lapisan bertanduk karena tersusun dari sel-sel berkeratin yang merupakan sel mati. Next. Yang kedua adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Dermis merupakan lapisan kulit yang lebih sensitif yang mengandung pembuluh darah, limfa, saraf, kelenjar, dan folikel rambut yang muncul ke permukaan dalam bentuk papile. Next. Susunan lapisan dermis. Yang pertama adalah lapisan papilar. Lapisan papilar ini terletak paling atas yang terlihat bergelombang. Lapisan ini tersusun lebih longgar dan ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 sampai 250 mm². Kedua adalah lapisan retikular. Lapisan retikular adalah lapisan kulit paling dalam yang mengandung banyak arteri, vena, kelenjar keringat, kelenjar minyak, serta reseptor tekanan. Lapisan papilar dan retikular mengandung banyak serat kolagen dan elastis yang menyebabkan kulit lebih elastis.
Kemudian yang terakhir adalah hipodermis. Hipodermis adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Hipodermis ini merupakan next slide, Kak. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan ini mengandung banyak sel lemak, juga berisi banyak pembuluh darah dan terletak pada ujung saraf. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai derivat-derivat pada kulit. Next, Kak. Yang pertama yaitu rambut. Rambut merupakan sel berserabut yang mengandung keratin yang terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, kecuali pada telapak tangan dan kaki. Sebagian berupa rambut velus yang kecil dan tak berwarna. Rambut terminal biasanya kasar dan dapat dilihat, yang tertanam di kulit kepala, alis, dan bulu mata. Rambut berasal dari folikel rambut yang sudah terbentuk sebelum lahir. Next, Kak. Nah, di sini ada dua tipe rambut, yaitu yang pertama rambut halus, yaitu tidak berpigmen yang terdapat pada bayi, atau bisa kita sebut sebagai lanugo. Yang kedua yaitu rambut kasar, yaitu berpigmen yang mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Struktur rambut terdiri atas akar dan batang rambut. Rambut terdiri akar yakni bagian yang tertanam dalam folikel. Batang rambut yang berada di atas permukaan kulit. Next, Kak. Selanjutnya yaitu akar dan batang rambut disusun atas 3 komponen. Yang pertama yaitu kutikula. Kutikula merupakan lapisan terluar yang tersusun sel mati yang bersisi. Yang kedua yaitu korteks, yaitu merupakan suatu lapisan yang terkerantinisasi membentuk bagian utama batang rambut. Pada bagian ini terdapat suatu pigmen yang menentukan warna rambut. Yang ketiga yaitu sebuah medula, yaitu terdiri dari 2-3 lapis sel. Rambut di kulit kepala tumbuh dalam masa 2-6 tahun dan memasuki fase selama 3 bulan sebelum rontok. Next, Kak. Yang selanjutnya yaitu fase pertumbuhan rambut. Nah, pada fase pertumbuhan rambut ini mengalami 3 fase. Yang pertama yaitu fase anagen, atau bisa kita sebut sebagai fase pertumbuhan rambut. Ya, ini masa pertumbuhannya ini lamanya 2-6 tahun. Yang kedua yaitu fase katagen, yaitu merupakan fase peralihan dari fase berhentinya pertumbuhan rambut menuju fase istirahat folikel. Dalam fase ini tidak terjadi pertumbuhan rambut. Masa peralihan ini berlangsung selama 2-3 minggu. Yang ketiga yaitu fase telogen, yaitu merupakan masa istirahat folikel rambut setelah beberapa minggu. Folikel lambat tahun akan terdorong keluar dan terjadilah proses kerontokan pada rambut. Next, Kak. Yang kedua yaitu kuku. Kuku adalah lempeng pelindung yang berasal dari perpanjangan epidermis ke dermis. Kuku ini mengandung keratin keras yang berlekuk yang terletak di atas kuku. Kuku mendapatkan suatu nutrisi dari pembuluh darah. Kuku dapat tumbuh 0-5 mikrometer per minggu dan lebih cepat di musim panas. Next, Kak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kuku, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu lempen kuku, yaitu merupakan bagian keras kuku yang kasat mata. Yang kedua yaitu lunula, yaitu merupakan bagian kuku berwarna putih Kuku berwarna putih berbentuk seperti bulan separuh di dasar kuku dan di bagian lempeng kuku. Yang ketiga yaitu lipatan kuku,
yaitu kulit yang membungkus lempeng kuku pada ketiga sisinya. Bantalan kuku yang itu kulit di bawah lempeng kuku. Sel-sel di dasar bantalan kuku adalah penghasil lempeng kuku tangan atau kuku kaki. Dan yang keempat yaitu kutikula, yaitu merupakan suatu jaringan yang menindih lempeng kuku di dasar kuku. Kutikula ini melindungi sel keratin baru yang secara perlahan muncul dari bantal kuku. Next. Yang ketiga yaitu bulu atau feather. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aves dan dianggap sebagai suatu modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik, yaitu dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Macam-macam jenis bulu ada 3, yaitu yang pertama pennae, yaitu hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah vitrillae. Yang kedua yaitu plumula, merupakan bulu-bulu yang kecil dengan racis yang banyak. Yang ketiga yaitu filoplumae, yaitu merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, terdiri dari ari resis dan rami kalamus yang telah mengalami tereduksi. Next, Kak. Yang keempat yaitu sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai. Nah, macam-macam sisik di sini ada 5. Yang pertama yaitu sisik kosmoidisisik, yaitu sisik yang dianggap paling primitif, yaitu terdapat pada Osteichthyes. Sisik kosmoid yang sesungguhnya hanya dijumpai pada ikan-ikan bangsa Crossopetrigi yang telah punah. Sisik ini berlapis-lapis di mana lapisan terdalam terbangun dari tulang yang memipih. Di atasnya berada selapis tulang yang berpembuluh darah dan di atasnya lagi selapis bahan serupa email gigi yang disebut kosmin. Kemudian di bagian terluar terdapat lapisan keratin. Ikan koelaken memiliki semacam sisik kosmoid yang telah berkembang, yang kehilangan lapisan kosmin dan lebih tipis dari sisik kosmoid sejati. Yang kedua yaitu sisik paleoniskoid, yaitu terdapat pada bangsa ikan Paleoniskoidae yang relatif tebal dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan ganoin, lapisan kosmin, dan lapisan tulang berlamela. Yang ketiga yaitu sisik ganoid. Sisik-sisik ganoid ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidopteridae dan Polypteridae. Sisik-sisik ini serupa dengan sisik kosmoid, dengan sebuah lapisan ganoin yang terletak di antara lapisan kosmin dan enamel. Sisik-sisik ini berbentuk belah ketupat, mengkilap, dan keras. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan gonoin sebelah luar yang tampak berkilat, tulang berlamela, dan lapisan sebelah dalam. Yang keempat yaitu sisik leptos. Ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari 1 lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Telosei. Ada 2 macam sisik leptoid yang dibedakan dalam bentuknya, yaitu sisik sikloid dan sisik stenoid. Yang kelima yaitu sisik plakoid. Sisik-sisik plakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Sisik-sisik ini memiliki struktur serupa seperti gigi. Next, Kak. Next, Kak. Yang kelima yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar keringat sudorifera dan kelenjar minyak sebasea. Nah, dalam kelenjar keringat sudorifera terbagi 2 jenis strukturnya, yaitu yang pertama kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini tersebar luas di seluruh tubuh. Tidak berhubungan dengan folikel rambut, sekresi kelenjar ini berguna mempertahankan suhu dalam tubuh.
Yang kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini penyebarannya terbatas, ditemukan di aksila, areola payudara, dan region anogenital. Kelenjar apokrin di ketiak dan anogenital pada masa pubertas menghasilkan suatu sekresi yang berfungsi sebagai respons stres atau gembira. Biasanya tidak berbau, namun akan berbau saat bereaksi dengan bakteri. Kelenjar apokrin ceruminosa terletak di telinga sebagai getah telinga dan kelenjar ciliaris small yang terletak pada mata. Sementara kelenjar mammae adalah kelenjar apokrin yang termodifikasi menghasilkan susu. Yang kedua yaitu kelenjar minyak Sebaceae. Kelenjar ini menggunakan sebum yang dialirkan ke folikel rambut. Yang pertama yaitu kelenjar Sebaceae adalah kelenjar holokrin. Dua sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Yang ketiga yaitu jerawat adalah gangguan pada kelenjar Sebaceae di mana kulit menjadi terinfeksi karena suatu reaksi kelenjar minyak yang disebabkan bakteri yang menyebabkan kulit menjadi meradang dan bernanah. Next, Kak. Untuk selanjutnya yaitu fungsi sistem integumen. Next, Kak. Fungsi sistem integumen yang pertama yaitu sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat, minyak, dan garam. Yang kedua sebagai pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik kimia atau suhu. Yang ketiga sebagai alat peraba. Yang keempat sebagai penerima sensasi berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang kelima sebagai pelindung organ di bawahnya. Yang keenam, tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang ketujuh, pengatur suhu tubuh, yaitu untuk menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Dan yang terakhir yaitu tempat menimbulnya suatu lemak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya pigmentasi kulit. Next, Kak. Warna kulit ditentukan oleh 3 faktor. Pigmen melanin Pigmentasi kulit. Warna kulit ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pigmen melanin berwarna coklat dalam stratum basal, derajat oksigenesis darah, dan keadaan pembuluh darah dalam dermis yang memberi warna, serta pigmen empedu karoten dalam lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak berhubungan dengan jumlah melanosit, tetapi disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin yang ditemukan dalam keratinosit. Ujung-ujung saraf pada pigmentasi kulit ada Ruffini, peka terhadap panas, B. pancina, peka terhadap tekanan, C. Krause, peka terhadap dingin, D. Meissner, peka terhadap sentuhan berat, E. Merkle, peka terhadap sentuhan ringan. Untuk selanjutnya, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Next, Kak. Sistem integumen pada hewan. Sistem integumen Pisces. Pada istilah bahasa Indonesia,
Pisces dikenal sebagai ikan yang mencakup berbagai jenis mulai dari yang tidak mempunyai rahang termasuk superkelas Agnatha hingga yang mempunyai rahang termasuk superkelas Getosotomata yang terdiri dari ikan bertulang rawan dan ikan bertulang sejati. Next. Bagian-bagian dari sistem integumen ikan. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ yang tersusun dari jaringan dasar yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kulit memiliki dua lapis utama yaitu epidermis dan dermis. B. Sirip. Secara umum, sirip ikan merupakan alat yang berfungsi untuk membantu pergerakan dan kestabilan tubuh ikan. Pada beberapa jenis ikan, sirip memiliki fungsi tambahan seperti alat peraba, penyalur sperma, dan lain-lain. Yang ketiga, scale atau lunas. Scale merupakan tonjolan yang kuat pada bagian belakang caudal pendukel atau awal sirip ekor pada sisi lateral. Next. Lendir kelenjar. Lendir merupakan bagian dari derivat sistem integumen kelenjar mucus yang dihasilkan dari lapisan dermis kulit menyusun derivat sistem integumen. Sisik merupakan komponen penting dari kerangka dermal, merupakan struktur dermal yang umumnya paling menonjol dengan impeksi visual meskipun ukuran dapat bervariasi dari struktur mikroskopis hingga pelat tulang besar. Kelenjar racun. Kelenjar racun merupakan derivat dari kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir racun. Ikan ini biasanya dari spesies yang beda-beda, tetapi kebanyakan adalah toadfish, stonefish, dan sebagainya. Next, Kak. Untuk yang berikutnya, sistem integumen amfibi. Amfibi bernapas dengan kulit yang lembut dan bersih tanpa bulu, tanpa sisik. Kulit amfibi tersusun dari yang pertama epidermis. Pada epidermis sebelah bawah merupakan lapisan sel gram yang selalu menghasilkan lapisan janggat yang setiap waktu bisa terkelupas. Yang kedua, dermis. Pada dermis terdapat jaringan ikat. Di sebelah luar jaringan tersebut terdapat jaringan seperti karet busa yang mengandung banyak kelenjar dan pigmen. Next. Yang ketiga, sistem integumen reptil. Tubuh reptil umumnya tertutupi oleh sisik-sisik yang beraneka bentuk, terkecuali anggota suku Amphibians yang tak bersisik. Sisik itu dapat berukuran amat halus seperti halnya sisik yang menutupi tubuh cecak, ataupun berukuran besar seperti yang dapat kita amati pada tempurung kura-kura. Sisik itu berupa modifikasi lapisan kulit luar epidermis yang menggores oleh zat tanduk dan terkadang dilengkapi dengan pelat-pelat tulang di lapisan bawahnya yang dikenal dengan osteoderm. Next. Yang keempat, sistem integumentasi Anves. Cimbrostakar kulit burung Anves. Tumbuh dibungkus oleh kulit seolah-olah tak melekat pada otot. Dari kulit akan muncul bulu yang merupakan hasil pertumbuhan epidermis menjadi bentuk ringan, fleksibel, dan sebagai pembungkus tubuh sangat resisten. Berdasarkan susunan anatomi, bulu dibagi menjadi 3 macam yaitu Phyloplumae, Primulae, dan Plumse. Yang kelima, sistem integumen mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Mamalia memiliki integumen yang terdiri dari 3 lapisan. Paling luar adalah lapisan epidermis, yang tengah adalah dermis, dan paling dalam adalah hipodermis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yasmin.
Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tumor pada kulit. Next, Kak. Next. Tumor atau neoplasma dapat didefinisikan sebagai suatu gangguan pertumbuhan yang dicirikan dengan terjadinya proliferasi yang berlebih dan tidak terkontrol dari sel yang mengalami perubahan pada satu atau lebih titik utama pertumbuhan di dalam tubuh inang dan umumnya diikuti dengan metastasis atau penyebaran ke satu atau lebih bagian tubuh lainnya. Next. Berikut ini adalah gambar dari beberapa jenis tumor yang dapat menyerang hewan. Pertama yaitu tumor paru-paru pada anjing dengan metastasis ke hati dan ginjal pada gambar kiri atas. Kemudian tumor limpa pada sapi kanan atas dan tumor kelenjar kambing pada gambar bawah. Next. Kemudian secara garis besar penyebab tumor dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau dalam yaitu bisa diakibatkan karena keturunan, kemudian sel res atau sel yang salah letak dalam pertumbuhan embrional, kemudian umur, pigmentasi, jenis kelamin, dan status kekebalan. Next, Kak. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekstrinsik atau luar yaitu bisa diakibatkan karena mikroorganisme, karsinogen, iradiasi, trauma, dan transplantasi. Next. Next, Kak. Adapun berbagai jenis tumor dapat tumbuh di seluruh bagian tubuh inang baik manusia dan hewan. Hal ini karena semua bagian tubuh terdiri dari sel hidup atau produk turunannya. Tumor dapat tumbuh mulai dari kepala sampai ujung kaki sebagaimana kita pahami bahwasannya jenis sel sangat beragam dan bahkan dari satu jenis jaringan atau organ dapat terdiri dari berbagai jenis sel. Sebagai contoh kita lihat pada kulit tidak kurang dari 10 jenis tumor bisa tumbuh di kulit. Next, Kak. Berikut ini adalah beberapa jenis tumor yang dapat tumbuh pada kulit. Yang pertama yaitu squamous carcinoma, melanoma, mestasitoma, histositoma, hemangioma, perisitoma, adenoma, trichotelinoma, sebaceous gland adenoma, dan basal cell carcinoma. Next, Kak. Berdasarkan keganasannya, tumor dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Berikut ini adalah karakteristik dari tumor jinak dan tumor ganas. Yang pertama, tumor jinak memiliki kecepatan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tumor ganas. Kemudian, batas pertumbuhan tumor jinak berbatas lebih jelas dibandingkan dengan tumor ganas. Kemudian yang ketiga, tumor jinak memiliki model pertumbuhan ekspansi, sedangkan tumor ganas invasi. Kemudian defisiasi sel pada tumor jinak bagus, sedangkan tumor ganas anaplastik atau tidak beraturan. Kemudian jaringan pada tumor jinak lebih banyak dibanding dengan tumor ganas. Kemudian metastasis tumor jinak tidak ada, sedangkan tumor ganas banyak. Kemudian untuk timbul kembali, tumor jinak lebih jarang dan tumor ganas sering. Next, Kak. Berikut ini adalah kriteria dan ciri-ciri dari sel tumor. Next. Yang pertama yaitu sel tumor diklasifikasi
berdasarkan struktur, di mana tergantung dari jenis jaringannya, kemudian derajat diferensiasi tergantung pada perbedaan dengan jaringan normal, kemudian undifferentiated sel dapat ditentukan dengan pewarnaan terhadap komponen sekretory seperti hormon, melanin, dan protein spesifik. Kemudian yang kedua, sel tumor memiliki sifat lost kontak yang berarti sel tumor kurang kontak atau berhubungan dengan sel sekitarnya. Kemudian yang ketiga, sel tumor kurang mempunyai kontak inhibitor. Next. Keempat yaitu kerusakan sel junction merupakan ciri khas sel tumor, di mana gap junction biasanya rusak pada sel tumor. Kemudian jika gap junction rusak atau hilang, maka tabiat dari jaringan sebagai unit yang homogen akan berubah. Hilangnya gap junction inilah yang menyebabkan loss kontak pada sel tumor. Yang kelima yaitu sitoskeleton atau intermediate filamen, umumnya abnormal pada tumor, di mana ketidakstabilan dari sitoskeleton dalam arti terkadang ada, terkadang hilang. Kemudian kontur yang tidak beraturan dan mikrotubule. Yang keenam yaitu sel mitotik atau sel yang sedang membelah, sangat umum pada tumor ganas. Dan kerusakan mitotik melibatkan kromatin yang abnormal. Next, Kak. Yang selanjutnya yaitu penyakit pada kulit. Next. Yang pertama yaitu penyakit kulit pada manusia. Yang pertama, ekzema merupakan inflamasi superficial yang tidak menular, kronis, ditandai sitema atau melepuh, kerak, rasa gatal. Merupakan jenis eksem yang berupa peradangan kulit di sekitar lekukan kulit yang menyebabkan rasa gatal karena disebabkan oleh alergi. Kemudian yang kedua, urtikaria yaitu merupakan inflamasi akibat reaksi kulit terhadap suatu alergen yang disebabkan makanan, obat, logam, atau vaksin. Reaksi yang ditimbulkan meningkatkan permeabilitas sel, kemudian menimbulkan edema, gatal, dan iritasi. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu jerawat, merupakan inflamatoris pada kelenjar minyak yang aktif. Kelenjar sebasea meningkatkan produksi sebum yang bereaksi dengan mikroorganisme, kemudian menghasilkan jerawat. Next, Kak. Yang keempat yaitu dermatitis atau peradangan kulit kepala, wajah, atau bagian lain yang disebabkan label hormon, nutrisi, infeksi, dan stres. Kemudian psoriasis inflamatori kronik yang memiliki ciri-ciri penebalan dan kemerahan pada kulit. Kemudian onychomycosis yaitu peradangan kuku yang disebabkan infeksi jamur. Yang ketujuh yaitu impertigo, infeksi permukaan kulit oleh Staphylococcus atau Staphylococcus hemolytic. Kemudian yang terakhir yaitu folikulitis, infeksi folikel rambut oleh Staphylococcus, penyakit kulit yang disebabkan virus. Virus yang dapat menyebabkan penyakit ini antara lain yaitu herpes simplex, herpes zoster, kemudian Verruca vulgaris atau biasa disebut kutil. Next, Kak. Selanjutnya yaitu penyakit kulit pada hewan. Yang pertama, pyoderma pada anjing. Pyoderma adalah dermatitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan merupakan penyakit kulit yang umum terjadi pada anjing. Berdasarkan kedalaman kulit yang terlibat, pyoderma bisa diklasifikasikan sebagai surface, superficial, dan deep. Kondisi ini hampir selalu merupakan sekunder dari gangguan lain yang terjadi pada tubuh hewan. Next, Kak.
Dan yang terakhir yaitu penyakit kulit pada kucing. Penyakit kulit ini merupakan penyakit yang umum diderita oleh kucing. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka penyakitnya dapat dengan cepat meluas hingga dapat mengganggu aktivitas kucing atau bahkan menyebabkan kematian. Skabies adalah salah satu dari sekian banyaknya penyakit pada kucing yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini memiliki gejala timbulnya rasa gatal yang berlebih hingga dapat mengurangi nafsu makan kucing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya kali ini. Selanjutnya, saya mohon izin bertanya kepada Bapak Ihsan terlebih dahulu. Mohon izin bertanya Bapak, ini langsung dibuka sesi tanya jawab apa Monggo langsung saja Mbak. bagaimana? Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 dulu, lanjut langsung nanti kelompok 2 langsung dijawab. Seandainya nanti sampai jam 9:30 belum selesai sesi tanya jawabnya, maka kita lanjutkan di grup WhatsApp karena nanti saya ada kelas baru ya. Jadi terima kasih, mohon maaf tadi karena saya terlambatnya. Terima kasih Mbak. Iya Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok pembanding untuk bertanya kepada kelompok 1, kemudian pertanyaan pada kelompok 2. Silakan yang ingin bertanya. Penggiat tambahan untuk yang bertanya silakan menyebutkan nama dan NIM. Terima kasih. Nanti untuk pertanyaan mohon dituliskan di grup sekalian ya, jadi nanti biar mudah untuk merekapnya ya. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk meminimalisir waktu juga karena waktu kita juga tinggal sedikit. Izin bertanya. Silakan, Kak. Perkenalkan, saya Laili Ahlaku Karimah dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok 1. Dijelaskan bahwa tergumen ialah kulit sebagai proteksi diri. Lalu melihat pada hewan landak itu apakah kulit yang keras yang seperti duri di punggungnya itu ada fungsi lain selain proteksi atau pelindung diri, artinya bertekstur keras dan berduri. Lalu apa komponen penyusun dari kulit landak tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Saya Andri Nur Faradila dari kelompok 7. Kan saya pernah melihat video, di dalam video tersebut itu membahas mengenai tanduk rusa
itu yang sebenarnya adalah kanker tulang pada rusa. Nah, pertanyaannya, apakah itu berbahaya bagi hewan tersebut dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Serta pada video tersebut, ketika tanduk rusa digoyangkan maka akan lepas atau jatuh. Apakah lepasnya tanduk rusa itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan mendatang si rusa tersebut, dan bisakah tanduknya itu tumbuh kembali atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada penanya lagi? Saya izin bertanya. Monggo, Mas. Saya Muhammad Ilmi dari kelompok 7 izin bertanya kepada dari kelompok 8 izin bertanya kepada kelompok 2. Dijelaskan bahwa salah satu sistem integumen adalah tanduk. Saya pernah mengetahui adanya bunglon yang memiliki cula atau tanduk di kepalanya. Pertanyaan saya, apakah tanduk yang terdapat pada bunglon tersebut memiliki zat penyusun yang sama dengan yang terdapat pada sistem integumen makhluk hidup pada umumnya, dan jelaskan termasuk pada jenis tanduk apa jika termasuk tanduk-tandukan, karena yang seperti kita ketahui tanduk berfungsi sebagai umumnya berfungsi sebagai alat pelindung diri dan bentuknya beraneka ragam. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, saya izin bertanya. Silakan. Saya Risa Listianis dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 2. Telah dijelaskan di makalah bahwa lapisan papilar dan retikular mengandung banyak serat, kolagen, dan elastis yang menyebabkan kulit lebih elastis. Pada orang usia lanjut, serat ini menjadi sangat berkurang sehingga kulitnya mudah keriput. Lalu pertanyaan saya, mengapa lapisan tersebut jika semakin menua akan semakin berkurang, dan mengapa semakin bertambahnya usia, produksi kolagen pada manusia juga semakin berkurang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Silakan. Izin bertanya, saya Lailatul Nurjanah dari kelompok 8, izin bertanya kepada kelompok 2. Izin bertanya, tadi telah dijelaskan dalam PPT tentang integumen aves yang terjadi pada bulu burung heron. Nah, yang memiliki bentukan bulu yang khusus yang disebut dengan bulu powder atau bulu bedak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada fungsi tertentu dari bulu khusus tersebut pada burung heron? Jelaskan dan terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya Punibasala Aziza dari kelompok 7, izin bertanya pada kelompok 1. Pada beberapa bagian kulit manusia tertentu, seringkali dapat mengalami penebalan kulit akibat adanya penekanan yang berulang kali pada bagian-bagian tertentu. Seperti halnya yang terjadi pada jari-jari gitaris yang mengalami penebalan karena sering menekan senar-senar gitar. Dari fenomena tersebut, apakah struktur anatomi kulit manusia akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya? Jika iya, bagaimana mekanisme terbentuknya penebalan kulit tersebut? Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya penebalan pada kulit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya lanjut ke
Bagaimana teman-teman? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya persilakan kepada pemateri. Oh, ada. Silakan pertanyaannya dikirim di pesan panggilan aja, Kak. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari Kak Nuzula, saya persilakan kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan teman-teman. Saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Hilmi, yaitu pertanyaannya dijelaskan bahwa tanduk merupakan salah satu sistem integumen pada makhluk hidup. Pada umumnya, tanduk-tandukan memiliki bentuk beragam dan berfungsi sebagai alat pelindung diri, dan saya pernah mengetahui adanya bunglon yang memiliki cula atau tanduk di kepalanya. Pertanyaannya, apakah tanduk yang terdapat pada bunglon bertanduk tersebut memiliki zat penyusun yang sama dengan yang terdapat pada sistem integumen makhluk hidup pada umumnya? Dan jelaskan termasuk pada jenis tanduk apa jika termasuk tanduk-tandukan. Lapisan tanduk berupa lapisan mati dan akan selalu mengalami pelupasan. Lapisan ini akan terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin dan dapat mengelupas sewaktu-waktu. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Zat penyusun tanduk pada bunglon sama umumnya dengan tanduk yang ada di mamalia, yakni tersusun dari keratin. Keratin adalah protein yang juga ada di rambut dan kuku manusia. Keratin diproduksi dari tubuh oleh sel bernama keratinosit. Saat keratin terbentuk, tugas utamanya yaitu akan melindungi rambut, kulit, dan kuku dari kerusakan. Namun produksi keratin di dalam tubuh tidak selamanya melimpah. Ada kalanya keratinosit tidak mampu memproduksi keratin dalam jumlah yang tinggi, yang akhirnya akan berdampak buruk pada kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Tanduk bunglon terbentuk menggulung mengelilingi tulang yang terdapat di dalamnya. Bunglon yang memiliki tanduk kebanyakan tergolong dalam genus Chamaelonidae. Tanduk pada bunglon termasuk dalam kategori tanduk sejati, yaitu tanduk yang tumbuh dari tulang frontal di kepala hewan. Tanduk ini terdiri dari jaringan tulang yang tumbuh secara perlahan dan terus-menerus sepanjang hidup hewan. Tanduk bunglon biasanya lebih kecil dan lebih pendek dibandingkan dengan tanduk hewan lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada tambahan atau sanggahan, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apa ada tambahan atau sanggahan? Dari penanya mungkin bisa diterima atau tidak jawaban dari Kak Mail? Baik, untuk tanggapan dari Kak Mael dapat saya terima dan pahami. Terima kasih Kak Mael. Selanjutnya, apakah sudah ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi?
Baik, saya Lailatun Nadifah, pemateri dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Kak Laila. Baik, saya Lailatun Nadifah, pemateri dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Kak Laili Alakul Karimah, pembanding dari kelompok 7, bahwasannya sistem integumen ialah kulit sebagai proteksi diri fungsinya. Lalu melihat pada hewan landak itu apakah ada fungsi lain selain proteksi atau pelindung diri karena kulitnya bertekstur keras dan berduri. Kemudian apa komponen penyusun dari kulit landak tersebut? Baik, saya akan menjawab bahwa landak memiliki nama ilmiah Hiristricidae, merupakan hewan pengerak atau redentia yang memiliki ciri khas oleh adanya duri pelindung di tubuhnya. Nah, duri landak akan berdiri digunakan untuk menakuti pemangsa atau predator dan menyulitkan pemangsa untuk menyerang landak. Pada saat landak terpojok, duri pada landak ini dapat dilepaskan. Bila hal ini terjadi, akan ada duri baru tumbuh untuk menggantikan duri yang hilang. Nah, adanya duri pada landak ini merupakan contoh adaptasi menghadapi lingkungannya. Namun tidak hanya itu saja fungsi dari duri landak, terdapat beberapa fungsi lain dari duri landak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai obat masuk angin, yang kedua obat demam, yang ketiga untuk mengatasi sakit gigi, yang keempat mengatasi asam urat, yang kelima mengatasi meriang, dan yang keenam mengatasi rematik, yang ketujuh memperlancar peredaran darah. Itu tadi beberapa fungsi lain dari kulit landak selain sebagai pelindung diri. Nah, selanjutnya apa komponen penyusun dari kulit landak tersebut? Duri landak merupakan modifikasi dari rambut yang terbuat dari protein keratin. Setiap rambutnya terdapat poros berongga dan otot tersendiri. Hal inilah yang menyebabkan duri landak dapat muncul saat landak merasa terancam. Jadi, komponen dari penyusun kulit landak yaitu protein keratin. Baik, itu saja jawaban dari saya. Apabila ada sanggahan atau tambahan, dipersilahkan. Baik, Kak, terima kasih. Mohon maaf, mungkin bisa kita akhiri dulu ya karena waktunya sudah lewat. Nanti monggo dilanjutkan di grup WhatsApp. Kemudian nanti semua jawaban dan pertanyaan monggo disampaikan di grup WhatsApp. Sebelumnya mohon maaf lagi-lagi karena tadinya saya terlambat, jadi terpaksa kita harus mengakhiri seperti ini karena saya ada kelas yang lainnya. Baik, monggo ditutup sama Mbak Moderator, monggo pun silakan terserah Sinta yang akan menutup ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 dan 2. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.